Korpus luteum sebelum plasenta terbentuk itu dipertahankan oleh HCG. Kemudian korpus luteum yang dipertahankan itu membesar, disebut korpus luteum gravidarum. Kurang lebih berfungsi 8 minggu, akan menghasilkan estrogen, progesteron untuk mempertahankan kehamilan, relaksin. Setelah plasenta terbentuk, setelah 6 minggu, maka plasenta yang akan mengambil alih fungsi membentuk hormon tersebut. Sekarang kita bahas mengenai hormonnya. HCG atau Human Chorionic Gonadotropin itu dihasilkan oleh sel syncytiotrophoblas yang ada di lapisan paling luar dari fili-fili. Ya. HCG ini dapat dideteksi dalam darah 6-8 hari setelah ovulasi atau setelah konsepsi. Ya. Kemudian di dalam urin 14 hari setelah konsepsi. Jadi tes kehamilan bisa positif, ya, terdeteksi melalui urin. Sekresi maksimal 8 minggu setelah ovulasi dan berkurang atau minimal pada minggu ke-16 sampai 20. Fungsi dari hormon itu yaitu yang pertama mencegah involusi korpus luteum. Kemudian merangsang korpus luteum mengsekresi estrogen dan progesteron. Ketiga, menyebabkan perkembangan testosteron pada testis fetus sehingga terjadi pertumbuhan organ seks laki-laki dan terjadinya desensus testis. Ini adalah gambar yang menunjukkan kadar puncak daripada HCG ini itu sekitar 60 hari, ya, atau 8 minggu, sekitar 8 minggu. Kemudian akan berkurang, ya. Selanjutnya yang akan meningkat yaitu hormon HCS, hormon estradiol dan progesteron yang semuanya dihasilkan oleh plasenta. Nah, yang dihasilkan oleh plasenta sebenarnya progesteron, ya, dari bahan kolesterol. Nah, kemudian progesteron ini akan disalurkan ke ibu maupun ke fetus. Di fetus, progesteron yang masuk itu pada kelenjar adrenalnya akan diubah menjadi DHEA sulfat. Kemudian dibawa ke hati dari fetus, diubah menjadi 16 hidroksi DHEA sulfat. Ya, kemudian akan masuk ke dalam plasenta dan di plasenta akan diubah menjadi estradiol. Estradiol ini yang akan masuk ke dalam aliran darah ibu. Jadi syncytiotrophoblas ini membentuk estrogen bisa mencapai 30 kali normal, progesteron 10 kali normal. Apa fungsinya estrogen begitu tinggi? Satu, untuk pembesaran uterus karena janinnya kan tambah besar. Kemudian pembesaran mame dan pertumbuhan kelenjar mame. Makanya tanda kehamilan yaitu mamenya bertambah besar. Kemudian ada pembesaran genitalia eksterna supaya memudahkan partus dan relaksasi ligamentum pelvic. Efek progesteron, satu, perubahan sel desi2 menjadi sel yang banyak mengandung glikogen dan lipid. Pada saat invasi trofoblast bisa menjadi bahan
nutrisi untuk sel atau janin yang sedang berkembang. Kemudian progesteron menurunkan kontraktilitas uterus. Hal ini berfungsi untuk mencegah terjadinya abortus. Ketiga, meningkatkan sekresi tuba dan uterus. Sekresi tuba dan uterus ini penting untuk nutrisi morula dan blastokis. Di dalam uterus, progesteron menyebabkan sekresi kelenjar di endometrium. Itu juga menyediakan nutrisi untuk blastokis. Yang keempat, mempersiapkan mame untuk laktasi. Fungsi HCG, yaitu Human Chorionic Somatomamotropin, HCS maksud saya. HCS ini mulai disekresikan setelah minggu kelima kehamilan. Efeknya laktogenik, yaitu perkembangan mame dan laktasi. Dulu disebut human placental lactogen. Jadi hormon dari plasenta yang mempengaruhi laktasi. Kedua, deposit protein jaringan. Efek lemahnya seperti growth hormone. Ketiga, metabolisme glukosa dan lemak untuk nutrisi fetus. Jadi HCS ini menurunkan sensitivitas insulin sehingga cenderung terjadi hiperglikemik dan menurunkan penggunaan glukosa oleh ibu. Jadi glukosanya untuk fetus yang sedang berkembang. Kemudian memobilisasi asam lemak dari jaringan lemak dan dipakai sebagai sumber energi untuk faktor hormonal lain dalam kehamilan. Satu, adenohipofise akan membesar kurang lebih 50%, di mana terjadi peningkatan sekresi ACTH, TSH, dan prolaktin. Sedangkan FSH dan LH-nya akan berkurang karena feedback negatif dari estrogen dan progesteron. Yang kedua, adrenal, glukokortikoid kadarnya akan meningkat, aldosteron juga meningkat, maksimal pada akhir kehamilan. Ketiga, tiroid membesar kurang lebih 50%, sehingga sekresi hormon tiroid juga meningkat untuk meningkatkan metabolisme. Keempat, paratiroid membesar, PTH itu meningkat lebih jelas lagi pada saat laktasi. Yang kelima, relaksin dari corpus luteum dan plasenta, itu fungsinya melunakkan serviks waktu partus. Efek yang lemah terhadap relaksasi ligamentum pelvic. Kemudian inhibisi motilitas dari uterus.